Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari benzena dan turunannya. Marilah kita lihat peta konsep pembelajaran benzena dan turunannya. Benzena dan turunannya nanti yang kita akan pelajari meliputi dari struktur benzena, kemudian tata nama benzena, sifat-sifat benzena, dan kegunaannya. Tata nama meliputi monosubstitusi dan disubstitusi. Kemudian dari sifatnya adalah sifat kimia benzena dan sifat fisika benzena. Dari disubstitusi benzena itu ada substitusi orto, substitusi meta, dan substitusi para. Kemudian dari sifat fisika dan kimia, maka kita akan mempelajari reaksi kimia benzena yang meliputi reaksi klorinasi atau secara umum adalah halogenasi. Yang kedua adalah nitrasi. Yang ketiga sulfonasi. Dan yang keempat adalah alkilasi. Sekarang terkait dengan struktur benzena dan turunannya. Seperti kita ketahui, senyawa benzena itu banyak kegunaannya. Di antaranya yang terkenal adalah nama TNT, singkatan dari trinitrotoluena. Senyawa ini digunakan sebagai bahan peledak. Berikutnya ada turunan benzena yang terkenal yang digunakan untuk pembersih lantai. Di antaranya dalam contoh ini adalah merek Wipol. Contoh-contoh yang lain yang sejenis itu bisa kalian lihat di toko-toko yang khususnya digunakan untuk membersih lantai. Baiklah, kita lihat struktur benzena. Benzena adalah struktur lingkar, hidrokarbon yang melingkar. Nah, struktur benzena ini ditemukan oleh Frederick August Kekule pada tahun 1829 sampai 1896. Pada struktur benzena yang meliputi C sebanyak 6, di antara C dengan C ini ada 3 rantai tunggal dan 3 rantai rangkap. Antara rantai tunggal dan rantai rangkap ini bahasa Jawanya adalah selang-seling. Tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Kemudian setiap C mengikat 1H. Karena bentuknya melingkar seperti ini dari sudut-sudutnya benzena ini bentuknya menyerupai segi 6 yang beraturan. Kalau kita lihat pada molimot, ini seperti ini C-nya. Rantai bensin yang melingkar ini sangat stabil. Mengapa stabil? Karena rantai rangkap ini akan selalu mengalami resonansi. Artinya rangkap ini akan pindah ke sini, rangkap ini pindah ke sini, kemudian rangkap ini pindah ke sini, langsung terus-menerus dan bergantian. Itu dinamakan resonansi. Karena struktur ini bentuknya segi 6, maka struktur ini bisa ditulis seperti ini. Segi 6 dengan ada
ikatan rangkapnya sebanyak 3 yang bergantian. Karena ikatan rangkapnya selalu berpindah-pindah atau resonansi, maka dituliskan semacam ini. Ini artinya panah 2 seperti ini adalah ikatan rangkapnya mengalami resonansi. Sehingga karena ikatan rangkapnya berpindah-pindah atau resonansi secara teratur, maka benzena strukturnya dapat ditulis semacam ini. Ini segi 6 dengan lingkaran yang ada di dalamnya. Sehingga lingkaran ini dinamakan cincin benzena. Kalau pada molimot dapat dilihat seperti ini. Ini ada sudutnya, ada panjang antar C, ada panjang antar CH. Nah, struktur ini rumus molekulnya adalah C6H6 ya. C6H6. Jadi struktur itu kalau ditulis dengan rumus molekul adalah C6H6. C6H6. Ya, saya ulangi, rumus benzena ini strukturnya seperti ini, rumus molekulnya adalah C6H6. Kemudian tata nama senyawa turunan benzena. Di antara sifat kimia benzena itu adalah mudah mengalami substitusi. Jadi kalau kita lihat gambar ini, salah satu H bisa yang ini atau ini bisa diganti dengan substituen. Contohnya ini, jika satu H ini diganti oleh CH3, maka bentuknya seperti ini, atau ini lingkar. Ini namanya, kalau ini tadi namanya benzena, C6H6 atau benzena. Ini benzena. Ketika hanya ini diganti CH3, maka namanya metil benzena atau terkenalnya adalah toluena. Ini senyawa toluena ini adalah merupakan turunan benzena dari hasil substitusi. Jika salah satu H ini diganti NH2, maka turunan benzena ini namanya anilena. Dan yang senyawa ini jika diganti salah satu H diganti OH, namanya menjadi fenol atau hidroksibenzena. Ini namanya benzaldehid. Ini namanya asam benzoat. Yang ini namanya stirena. Contoh-contoh ini adalah senyawa-senyawa turunan benzena. Jika terdapat dua substituen, maksudnya kalau ini
atom H yang diganti itu 1, jika yang diganti 2, itu namanya 2 substituen. Maka posisi substituen dinyatakan dengan awalan O atau orto, M atau meta, P atau para. Bila mana orto, meta, atau para, jika yang diganti atom H itu pada C nomor 1 dan nomor 2 dinamakan orto. Jika posisi atom H pada C nomor 1 dan nomor 3 dinamakan meta. Jika posisi H pada atom C nomor 1 dan nomor 4 dinamakan para. Perhatikan gambar ini. Contohnya ini. Ini Cl ini menggantikan H yang nomor 1. Kemudian Cl ini pada C nomor 2. Sehingga ini dinamakan ortodiklorobenzena. Kalau yang meta contohnya ini, Cl-nya ini nomor 1, ini nomor 3, nomor 2-nya ini. 1, 3. Diklorobenzena atau metadiklorobenzena. Struktur para bisa dilihat ini, nomor 1, ini nomor 4. 1,4 diklorobenzena atau bisa ditulis paradiklorobenzena. Berikutnya, jika substituennya berbeda, maka prioritas penomoran untuk beberapa substituen adalah prioritasnya sebagai berikut. Yang pertama adalah COOH, yang kedua SO3H, yang ketiga CHO, CNOH, NH2, R ini alkil, bisa metil, etil, NO2, nitro, dan X ini bisa Cl, bisa Br, bisa F, bisa I. Contohnya ini. Contohnya ini. Perhatikan ini. Ini ada CH3, ini ada NO2. Mana yang nomor 1? Nomor 1 ini bisa dilihat di sini. Nah, perhatikan ini. R ini adalah alkil, dalam hal ini adalah metil, ini mewakili R. Kemudian ini NO2, berarti R lebih prioritas daripada NO2, sehingga namanya nanti mengikuti ini. Ini tadi namanya toluena. Toluena. Sehingga jika ini ada NO2, ada CH3, namanya menjadi 2 nitro
Itu. Dua nitro toluena. Ya, jadi jika ada dua gugus, maka gugus utamanya itu dengan prioritas urutan sebagai berikut nih, dengan urutan semacam ini tadi. Berikutnya ini ada beberapa contoh senyawa dengan 3 substituen, contohnya ini CH nomor 1, nomor 2, CH3 nomor 4, sehingga namanya 1, 2, 4 trimetil benzena. Kemudian jika ini gugusnya yang berbeda, ini Cl ini utamanya yang CH3 ini, sehingga namanya 3,5 Cl diklorotoluena. Kalau bentuknya seperti ini, CH3-nya ini nomor 1, ini nomor 2, nomor NO2-nya ada 3, ini nomor 2, nomor 4, nomor 6. Sehingga namanya 2,4,6-trinitrotoluena atau TNT. Contoh bahan peledak yang biasa digunakan. Marilah kita pelajari soal berikut. Berilah nama senyawa turunan benzena. Ini ada senyawa semacam ini. Ini NO2, ini COOH. Sehingga namanya, gugus utamanya adalah COOH. Kita lihat, COOH tadi namanya COOH. Ini adalah asam benzoat, COOH. Sehingga namanya senyawa ini adalah asam ini nitro, nitronya ini di nomor 2, 2 nitro benzoat. Berikutnya ini NO2. NO2-nya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini nomor 1, nomor 4, sehingga bisa karena substitusi 1, 4, sehingga bisa ditulis para, ya, seperti tadi, para nitro toluena. Para nitro toluena. Ya, saya ulangi. Yang ini tadi adalah asam 2 nitrobenzoat. Yang ini adalah para nitrotoluena atau 4 nitrotoluena. Sekarang kita lihat contoh ini. Nah, sekarang ini ada OH, ada CH3. Mana prioritasnya? Kita lihat di sini tadi.
OH dengan CH3. OH dengan CH3. Nah, OH di sini, ya perhatikan ini. CH3 kan ini, ikut R ini, OH di sini. Sehingga gugus utamanya adalah OH. Maka ini nomor 2, ini nomor 1. Sehingga ini mengikuti gugus OH namanya fenol. 1, 2 tadi adalah orto. Sehingga namanya ortometil fenol. Ortometil fenol. Ini yang tersedia, tidak ada ini. Yang ada ortohidroksibenzena. Ya. Boleh atau ortometilfenol. Ortometilfenol. Ya. Boleh jawab ini atau ortometilfenol. Biasanya yang umum adalah fenol ini. Dan lain-lain kalian bisa menjawab soal-soal ini dengan mandiri. Atau yang nomor 3 ini, kita lihat ini ada OH, ini NO2, NO2. Maka gugus utamanya adalah OH ini. Ini fenol. Ini nomor 1, ini berarti nomor 2, ini nomor 4. Sehingga 24 dinitro 24-dinitro-fenol. 24-dinitro-benzina. 24-dinitro-fenol. Jawabannya adalah yang ini. 24-dinitro-fenol. Jadi struktur ini namanya 24-dinitro-fenol. Baiklah, demikian tadi tentang tata nama benzina. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kalian lanjutkan latihan-latihan terkait dengan soal-soal benzina dan turunannya. Dari saya mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.